Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku warga Nganjuk dimanapun saat ini berada. Saya selalu mendoakan agar dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, meskipun kita semua tahu sampai hari ini kita masih hidup dalam cengkeraman pandemi COVID-19 yang belum reda, bahkan semakin merajalela. Ya, akhirnya pada pemerintah terpaksa harus menerapkan kebijakan PPKM yang tentu ini akan sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang bersifat global dan hampir semua negara itu mengalami, maka kita harus tetap sabar, kita tetap tabah, tidak lupa terus berdoa dan berusaha dengan cara mentaati protokol kesehatan, sehingga dengan demikian pandemi COVID-19 ini bisa segera lenyap dari muka bumi, khususnya bumi Nusantara yang kita cintai ini. Begini guys, saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk sedikit melawan lupa, mengingat kejadian atau peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2021, kita warga Nganjuk itu kedatangan tamu atau rombongan tamu yang sangat istimewa. Tamu itu dari Jakarta, dan ternyata rombongan ini berangkat dari Bareskrim Mabes Polri. Jadi tamu yang tidak main-main. Ketujuh tamu kita ini memang sudah sangat populer ya di Nganjuk. Sudah sangat dikenal karena beliau adalah para pejabat birokrasi di Pemkab Nganjuk. Bahkan di situ juga ada Mas Nopi Rahman Hidayat yang kita kenal sebagai Bupati Nganjuk nonaktif. Ada juga 4 orang camat yang juga nonaktif, 1 orang mantan camat ini yang sudah purna tugas, dan 1 ajudan bupati yang masih berstatus sebagai tenaga honorer. Ketujuh tamu dari Jakarta ini datang ke Nganjuk, ini diantar oleh tim dari Bareskrim Polri dan juga didampingi dari Kejaksaan Agung. Dan meskipun beliau ini adalah para pejabat birokrasi, ternyata mereka tidak diantar ke Pringgitan atau pendopo kabupaten, kantor OPD, atau ke rumah masing-masing, karena 7 orang ini juga warga Nganjuk yang kebetulan sebelumnya juga berdomisili di Nganjuk. Tetapi mereka justru diantar ke kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk
yang ada di Jalan Dermojoyo. Karena ternyata mereka ini adalah para tersangka kasus dugaan suap dalam jabatan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk, atau yang lebih populer dengan istilahnya itu adalah jual beli jabatan. Itu ada promosi, juga ada mutasi. Jadi para PNS atau para pejabat birokrasi yang ingin menempati jabatan tertentu melalui mekanisme mutasi maupun promosi, ini dia harus membayar sejumlah uang kepada pimpinan atau kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dan kasus ini memang sempat menjadi trending topic ya, menjadi perhatian pembicaraan warga Nganjuk karena ini dianggap sangat istimewa, karena Mas Nopi ini menjadi bupati baru 2,5 tahun, dan ternyata sudah kesandung kasus tipikor yang itu juga dialami oleh bupati sebelumnya, yakni Mas Taufikur Rahman, atau yang sering disebut atau dipanggil dengan Abah Taufik atau Mas Awi. Itu juga terkena OTT KPK, dan anehnya Mas Nopi yang menggantikan Mas Awi ini baru 2,5 tahun juga kesandung OTT KPK dan Bariskin Polri dengan kasus yang sama, yakni jual beli jabatan. Ini yang membuat peristiwa ini semakin menarik perhatian, dan beliau berdua ini juga punya latar belakang yang sama, yaitu sebagai seorang wira swastawan atau pengusaha. Mas Awi itu bergerak di bidang konstruksi, Mas Nopi di bidang sektor keuangan. Nah, ketika 7 tersangka ini kemudian oleh pengantar dari Jakarta itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk, itu artinya mereka itu datang ke Nganjuk bukan untuk pulang ke rumah atau bukan untuk kembali menduduki jabatan yang disandang sebelumnya, baik sebagai bupati maupun sebagai camat, tetapi justru mereka itu diserahkan kepada kejaksaan ini dalam rangka pelimpahan tahap kedua, gitu. Yang artinya perkara itu sudah dinyatakan lengkap atau yang dikenal dengan P21, sehingga BAP kemudian para tersangka sekaligus barang bukti ini diserahkan dari tim penyidik Bareskrim Polri kepada JPU, dalam hal ini adalah JPU dari Kejaksaan Negeri Nganjuk. Ini juga sempat muncul polemik guys ya. Loh, kenapa ini JPU-nya kok dari Kejari Nganjuk gitu, bukan dari KPK atau Kejaksaan Agung? Ini muncul perdebatan itu di masyarakat, bahkan teman-teman para praktisi hukum itu juga ada yang bertanya-tanya kenapa begitu ya. Tentu ini
punya alasan dan landasan hukum yang patut kita hargai. Tentu tidak mungkin itu JPU dari KPK karena penyidiknya adalah dari kepolisian. Kalau dari kepolisian tentu JPU-nya, prosedurnya itu harus dari kejaksaan. Kenapa kok Kejaksaan Negeri Nganjuk bukan Kejaksaan Agung? Kita harus tahu bahwa kejaksaan itu salah satu. Dari mulai Kejaksaan Agung sampai dengan Kejaksaan Negeri, ya itu satu lembaga. Apakah yang menangani itu dari Kejaksaan Agung, Kejati, atau Kejari, atau gabungan dari ketiga-tiganya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa itu dilibatkan atau diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk? Barangkali ini karena TKP-nya ada di Nganjuk. Bisa juga personilnya itu selain dari Kejari, mungkin juga ada dari Kejaksaan Agung, mungkin sebagai supervisi, atau mungkin dari Kejaksaan Tinggi, atau mungkin hanya dari Kejaksaan Negeri Nganjuk. Itu tidak ada persoalan dan tidak menyalahi di dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP. Nah, yang paling penting guys, ketika perkara ini masih dalam penyidikan di Bareskrim Polri, itu juga heboh di Nganjuk ini. Gitu. Muncul pro kontra, polemik, kemudian opini-opini, bahkan mungkin praduga yang agak miring. Kenapa ini kok diserahkan ke Bareskrim Polri sebagai penyidik, bukan ke KPK, ke Gedung Merah Putih misalkan? Gitu. Jangan-jangan ini merupakan bagian dari skenario. Dan kalau kita ikuti memang selama ini ketika KPK itu melakukan OTT atau melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, maka penyidik sampai dengan JPU-nya juga ditangani oleh KPK. Nah, ini agak berbeda kali ini ketika KPK juga kolaborasi dengan Polri. Ini juga mungkin yang pertama, sehingga terjadi polemik, itu hal yang wajar. Setelah melakukan OTT bersama, ternyata penyidikan diserahkan kepada Polri. Tetapi kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga anti rasuah ini tetap memiliki kewenangan dalam hal koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum yang lain yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi. Jadi tidak melepas begitu saja, tetapi KPK tetap melakukan supervisi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi polemiknya terus bermunculan ini. Kadang-kadang ada yang ini jangan-jangan skenario ini untuk meloloskan para terdakwa. Itu tidak salah kalau kita lihat di dalam media sosial, di Facebook, gitu, di grup-grup WhatsApp, kemudian di media online, di media mainstream, itu luar biasa memang, luar biasa. Karena ini perkara ini dianggap sangat istimewa, yang di Nganjuk itu merupakan kejadian yang luar biasa karena
dalam sejarahnya ini Mas Nopi adalah bupati ketiga yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Sehingga tidak heran apabila masyarakat benar-benar ikut berpartisipasi dengan cara mengawasi proses pemeriksaan atau penanganan perkara ini agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Dan peristiwa pelimpahan berkas perkara tanggal 5 Juli 2021 ini sebetulnya kalau kita cermati ini merupakan jawaban gitu. Jawaban dari munculnya polemik yang demikian hebatnya di ranah publik ini, sehingga dugaan-dugaan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemarin sempat muncul debat di teman-teman praktisi hukum, ada yang meyakini bahwa perkara ini akan diloloskan, dalam arti dihentikan dengan diterbitkan SP3 di tingkat penyidikan, di surat perintah penghentian perkara. Ini ramai sekali guys, ramai sekali. Oleh karena itu dengan adanya pelimpahan dan berkas P21 ini merupakan jawaban bahwa perkara para tersangka dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nopi CS ini tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada penghentian perkara, tidak ada skenario yang sempat muncul ke permukaan. Artinya clear bahwa sejak tanggal 5 Juli kemarin itu berkas perkara sudah berada di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Bola juga sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dan kita yakin karena perkara ini menyangkut hal yang sangat penting dan menjadi perhatian masyarakat Nganjuk yang luar biasa, kita doakan dan kita harapkan Kejaksaan Negeri Nganjuk itu nanti juga bertindak secara profesional dan proporsional di dalam melakukan tuntutan, di dalam melakukan pembuktian di dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Mungkin hari ini tim dari Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah mempelajari BAP yang mungkin tebal dan sebagainya, dengan kemudian menyusun surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Jadi demikian guys, jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu polemik lagi, berdebat kusir lagi terkait dengan penanganan perkara ini. Yang jelas hari ini, sampai hari ini perkara masih berjalan gitu. Dan kita yakini dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Artinya masyarakat juga bisa untuk memantau bagaimana proses persidangan nanti. Jadi kita tetap percaya kepada aparat penegak hukum, moga-moga tetap konsisten, tetap istiqomah gitu, dan mentaati aturan yang berlaku jujur,
proporsional dan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi